Harjo nih bos, subscribe dong. Hehehe. Bos, Apaan? udah denger belum berita yang viral kemarin? Berita apaan? Kasus tentang anak yang disiksa sama ibu tiri. Masa sih udah kayak film-film zaman dulu aja? Tapi berita ini heboh. Dari Sabang sampai Merauke loh bos. Emangnya beritanya seviral apa sih? Bos lihat aja sendiri di HP. Palingan cuman dijewer aja sama emaknya. Terus ada yang videoin, jadi viral deh. Enggak bos, bukan kayak gitu ceritanya. Terus, Ya pokoknya sedih banget bos ceritanya. lebay lo. Loh bos, kenapa bos? Ini tega banget ibunya. Kalau jadi tetangganya udah gua marahin pasti. Lah, tadi ngatain lebay. Sekarang malah nangis-nangis gitu. Sedih gua, sedih. Apalagi di sini diberitakan kalau anak ini mondok dan orang tuanya bercerai. Aduh, nyesek banget dada gua ini bacanya. Sekujur tubuhnya bekas luka bakar. Ada gangguan mental kali. Siapa? Ya si ibu tirinya. Masa si bos? Emang bos kena gangguan mental? Ya enggak lah. Kirain sama. Lu ngikutin berita terbarunya enggak nih? Enggak bos. Kenapa emang? Jadi si ibunya ternyata dulu udah pernah dilaporin ke polisi dengan kasus yang sama. Siapa yang laporin? Bapak kandungnya nih bocah. Terus? Terus si ibu minta maaf secara kekeluargaan dan akhirnya dimaafin. Tapi kali ini malah berulah lagi, lebih parah. Wah, nggak bener nih ibu tiri. Ya mau gimana lagi? Namanya juga anak broken home. Coba aja gua abangnya nih bocil, pasti gua bawa pergi daripada tinggal sama ibu tiri. Anak pertama kali bos. Terus sekarang ibunya udah masuk bui apa belum nih? Pasti udahlah. Secara anaknya sampai pergi untuk selama-lamanya loh bos. Ikut nerenyuh gua lihat video-video siksaannya. Baru pertama kali ini gua lihat bos nangis. Emang orang kayak gua nggak boleh nangis. Boleh kok bos. Tapi ngomong-ngomong, gua jadi keinget selama ini bapak gua galak sama gua. Jangan-jangan. Jangan-jangan lu anak tirinya bapak lu bos. Tapi masa sih? Ya kan mungkin aja. Secara bapaknya bos minta duit anaknya terus. Harusnya kan bapak yang kasih uang ke anaknya bos. Iya juga ya. Coba deh bos inget-inget. Banyakan disayang apa enggaknya. Ya banyakan gak disayangnya sih. Tapi bapak gua pernah nyari-nyari gua sampai pagi. Gara-gara gua pergi dan gak pulang-pulang. Sebenarnya karena bapak bos tahu kalau hilang nanti nggak ada ladang duit lagi. Makanya takut kehilangan bos tuh. Ada benernya juga sih. Nah iya, masa anak kandung kerja keras sendiri kayak gini? Harusnya kan di rumah aja, duduk manis, main HP, makan, minum, leyeh-leyeh. Iya ya. Nah, mending bos tanya deh nanti pulang tutup tambal ban. Kenapa harus nanti? Gua mau tanya sekarang aja. Yakin nih? Yakin lah, 100% yakin. Oh ya udah sana bos. Gua harus dapat jawabannya yang valid nih. Gua penasaran sama drama hari ini. Kalau dirasa-rasa kayaknya emang gua anak tiri deh. Masa bapak gua ngopi minta duit gua, makan minta gua, hari-harinya minta gua. Kemana nih orang-orang? Gak ada orang yang mau tambal ban apa? Bos, kenapa bos? Sakit kepala gua nih. Kan bener apa kata gua?
Lo itu anak tiri, bos. Sampai dipukul kepala anaknya. Parah banget, gak bisa didiemin nih. Kita harus lapor ke polisi nih. Nggak gitu. Gak gitu gimana? Bos udah disiksa begini. Gak usah takut lah, cemen amat. Ini semua gara-gara lu. Loh, kok gara-gara gua? Lu yang ngasih ide begini. Kan harusnya bos berterima kasih sama gua, bukannya nyalain gua. Hadirnya gua di sini itu membantu bos. Aduh, pokoknya gara-gara lu nih. Lah, masih nyalain gua aja. Orang emang gara-gara lu kok. Apa salah gua, bos? Gua itu beneran anak kandung bapak gua. Emang karakter bapak gua aja galak. Kata bapak gua bakal dicoret dari kakak dan gak dapat warisan nanti. Waduh, Terus gua dilempar panci tadi. Gua menghindar, terus gua kepleset. Kejedot tembok nih kepala gua. lah kirain dipukul bapaknya bos. Gara-gara lu kan. Gua bakal dipecat jadi anak. Ya maaf bos, Gak bisa, lu harus tanggung jawab. tanggung jawab gimana? Lu harus mijitin gua. Oh, gua lah. Oh, gak mau. Mau gua potong gaji lu lagi. Jangan bos. Makanya lu pijitin gua sekarang. Ya udah deh, ya udah. Berita terbaru dari kasus Ibu Tiri yang tadi nih. Apaan bos? Katanya bapaknya juga kemungkinan pernah melakukan kekerasan sama almarhum anak ini. Wah kali. Ya kan mungkin aja. Udah, mending gak usah dibaca-baca lagi. Nanti lu nangis lagi. Gua mau bikin berita yang bakal menggemparkan dunia ah. Apaan? Bapak kandung membuang anak kandungnya karena sang bapak kalah ganteng dari anaknya. Buset, yang bener aja bos. Baru denger gua berita gini. Nah itu dia. Kita butuh berita yang baru. Gua mulai mengetik nih. Cerita berawal dari ada seseorang anak laki-laki yang dari lahir sudah ganteng. Seiring berjalannya waktu, sang bapak iri karena ketampanan anak ini mengalahkannya. Disadari oleh bapaknya saat berjalan-jalan di jalanan bersama sang anak, dan ada seseorang perempuan cantik datang dan memuji ketampanan anaknya dan mencium si anak sambil bilang gantengnya. Lalu si bapak marah dan membawa pulang sang anak. Lalu sesampainya di rumah, si bapak menggambarkan tompel dari spidol ke anaknya agar anaknya terlihat jelek. Keesokan harinya, si bapak membawa jalan-jalan anaknya yang udah dikasih tompel buatannya, dan ada seorang ibu-ibu elit menghampiri anak itu. Sang bapak dengan percaya dirinya berdiri tegap dan siap menerima pujian. Tapi ternyata si ibu menghampiri anaknya dan bilang, "Aduh, lucunya," dan memberi uang jajan sebesar 100.000. Itu kisah nyata bos. Berisik lo. Si bapak pulang dengan kesal dan menghapus tompel buatannya itu. Lalu si bapak membuat kumis ke anaknya menggunakan pulpen agar terlihat jelek dan mencoba membawa jalan-jalan lagi si anak ke taman. Terus terkejutnya si bapak, malah remaja-remaja sekolah menghampiri si anak, mengajak foto dan mencubit pipinya. Si bapak keheranan, padahal udah dibikin jelek si anak itu. Tapi di mata orang-orang kenapa terlihat tampan. Si bapak pun meninggalkan si anaknya di jalanan. Lalu anaknya diambil orang. Dan anaknya dibawa oleh seorang ibu yang ternyata miliarder. Si bapak shock dan berencana mengambil anaknya tersebut dan menjadikannya ATM berjalan. Si anaknya pun hanya bisa menurut keinginan bapaknya yang terlanjur memaksa si anak buat kasih uang terus. Hingga si anak besar. Ia lelah menjadi sumber uang untuk bapaknya yang benci dengannya dari kecil. Akhirnya si anak balas dendam dengan gak kasih duit lagi ke bapaknya itu yang nyebelin. Dan si bapak sekarang menjadi pengangguran yang kerjaannya minta gratisan kopi dan rokok sama temen-temennya. Jangan-jangan itu kisah bapak lu ya bos. Mana ada, ini gua bikin ngarang sendiri kok. Siapa tahu ada orang yang tertarik jadiin gua sebagai penulis sebuah novel atau pengarang cerita untuk film-film besar. Terlalu tinggi hayalan lu bos. Gak apa-apa lah, gua posting ah. Wah, langsung ada yang komen nih di postingan gua. Komen apa bos? Katanya cerita yang gua bikin bagus banget.
Terus ada yang bilang ngefan banget sama Harjo. Emang orang kaya gua ini banyak yang ngefan. Coba baca yang lain. Cerita sama postingan beda jauh. Wah, parah banget tuh. Maksudnya apaan? Ngatain bos gua jelek apa gimana tuh? Gua tahu kenapa dia bilang begitu. Soalnya gua terlalu tampan dari aslinya. Gantengan juga gua. Ada yang komen lagi, minta di-spill wajah yang bikin cerita. Pengikut bos langsung naik tuh jadi 1 juta pengikut bos. Wah, keren. Wah iya, kok yang minta spill muka gua banyak ya? Padahal kan tinggal nikmatin cerita yang gua bikin aja. Ya kan mereka penasaran siapa. Ya kan mereka penasaran siapa sih yang bikin cerita ini. Waduh, gua nggak enak sebenarnya kalau harus spill wajah gitu. Kenapa emangnya bos? Ya soalnya takut yang lihat cewek nanti dia berpaling dari pacar-pacarnya karena terpikat ketampanan gua. Jir, pede banget. Apa gua bikin challenge aja ya? Yang mau lihat muka gua sawer dulu, nggak usah banyak-banyak deh, cukup 1 juta aja. Emangnya ada yang mau bela-belain kasih duit cuma 1 juta demi lihat muka bos gua? Ledek lu. Gini-gini gua langka tahu, manusia langka yang tercipta, nggak ada yang bisa ngalahin telululut, 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 telululut. Manusia langka yang tercipta manusia langka yang tercipta nggak ada titit tit. Manusia langka yang tercipta nggak ada yang bisa ngalahin ketampanan gua. Apalagi gua ini berkarisma. Gua yakin pasti fan-fan gua di luar sana tergila-gila sama gua. Masa sih? Ini kalau gua post wajah tampan gua, pasti follower gua naik jadi 2 juta nih. Percaya nggak lu? Enggak. Oh, aduh. Gua buktiin ya. Nih gua posting muka gua. Oke, posting. Loh, bos, lihat tuh. Loh, kenapa nih? Kok pengikut gua turun? Harusnya kan naik. Kan gua udah spill wajah ganteng gua. Apa kata gua, bos? Enggak. Ini nggak mungkin. Pasti ada yang error nih. Ada yang komen, bos. Katanya, maaf izin pamit. Ada lagi tuh yang komen kecewa. Dia izin pamit untuk mencintai gua maksudnya. Kecewanya karena mereka nggak bisa ketemu gua langsung. Jadi nggak bisa foto bareng. Ada. Udahlah. Mending gua balik aja. Loh, ntar dulu bos. Itu nanggung, gua lagi baca. Seru tuh, ada yang bilang Harjo alamatnya di mana. Dia udah fan berat gua berarti. Pengen kirim gua duit paling. Cuman gak enak nanya nomor rekening. Jadi nanyanya alamat rumah. Udah. Aduh, yaudah yuk kita tutup. Coba deh gua bikin cerita baru lagi. Tentang apa ya? Bang Harjo, Siapa yang manggil gua? Perasaan gua gak enak. Merinding gini. gua yang manggil bang. Waduh, demit dari mana lu? Jahat deh. Gua ini bukan demit. Gua fan lu bang. Gue suka banget sama ceritanya. Terus lu mau ngapain? Gua mau minta tanda tangan lu sama Fotbar. Ogah, gua gak terima permintaan lu. Oh gitu. Mau gua posting biar viral. Ngancem gua lu. Enggak kok. Udah sana pergi. Gua lagi gak mood nih. Biasanya kalau gua lagi gak mood itu bisa mukulin orang. Gua rela kok lu pukul. Asal abis itu kita jalan bareng ya. Agak-agak nih orang. Ih, cabut ah. Loh, Bang Harjo, jangan lari. Gua ini fan berat lu. Tunggu, woi.